Jadi ini cerita sebenarnya kami ingin rumah ini tuh kedatangan banyak tamu biar sama-sama menikmati hasil karya kami yang sederhana ini. Ini rumah kami, rumah ini cuma ada ruang tamu, ruang tengah, dapur jadi satu, kamar 4, tapi yang difungsi cuma 2 karena di sini studio. Ketika Aurel punya adik, dia akan di kamar juga di sebelah ini. Jadi saya bilang, oh ini tour mini, ya, tour mini dalam arti tidur sahabat. Nanti baru lihat-lihat. Ini studio saya kerja, banyak pekerjaan saya itu tentang rumah tinggal. Selain rumah tinggal itu, saya proyek pemerintah saya tidak menerima karena itu menguras tenaga dan memang banyak duit, tapi tidak mengeksplor karya kita. Terus di sini juga saya mau acara saya juga bermanfaat bagi orang sekitar saya gitu. Contohnya saya kemarin ini menghubungi beberapa orang. Pertama saya mencari sponsor, saya bilang kalau cari sponsor kesannya kita terlalu seolah-olah ya macam saya pikir jangan. Saya duduk-duduk, saya lihat di posting siapa yang mau jualannya enak, saya posting, saya promosi jualan dia. Yang begini-begini kita harus support. Dalam arti saya juga kan memakai jasa juga videografer di sini. Paling tidak mengeksplor produk-produk UKM itu. Ini arah saya itu ke situ nanti. Arahnya saya nanti ke situ. Nanti ada rumah-rumah ya, rumah-rumah yang saya desain sudah jadi. Ayo yang UKM saya beli, tapi di ini. Gitu. Contoh kakak ini sudah muklis kalau tidak beli, kau beli donat saja. Saya beli donat, kakak ini support kopi sekaligus untuk promosi kopi saya. Ini dalam arti kita membuat dalam marketing yang satu kali berjalan tuh, semua berguna bagi orang yang sekitarnya. Nanti acara juga kita dokumentasi, kita posting bahwa kegiatan ini semoga menginspirasi orang. Bahwa ketika walaupun dia tidak mendesain, saya yang mendesain, ketika dia lihat, nanti kamu desain seperti ini loh arsitek ini, sama begitu, lebih mengedukasi. Mungkin itu saja begitu saja. Jadi kalau mau sebelum kita itu mau bertanya juga silahkan. Kira-kira bagaimana silahkan, kita bebas. Yang ingin saya tanyakan, Pak dosen kan sebagai dosen di Unflor yang punya kesibukan selama ini kan di kampus. Macam motivasi apa bagi Pak dosen mau menerima orderan di luar? Oke. Terima kasih. Ini jawaban yang sebenarnya sudah tahu jawabannya. Motivasinya adalah duit gitu. Tapi karena kita pelaku bidang jasa teknik, ya kan jasa teknik. Jadi saya seorang dosen. Saya tuh dari awal ketika diminta untuk mengajar di atas, saya bilang ini dosen ini sebagai alat om. Alat saya bisa mengeksplor diri. Orang kan percaya kita mendesain, siapa dia dosen? Dia dosen pasti bisa, mantap ya. Tapi kalau dia bisa orang pikir 2-3 kali ya. Jadi karena saya seorang dosen yang bidang teknik arsitektur, masa cuma mengajar tanpa praktek? Itu orang bilang bagaimana ya? Dia ngajar, nanti kamu begini bangun, harus gambar begini, tapi dia jarang praktek. Saya rasa itu kurang. Di ND ini saya juga baru kemarin dilantik jadi pengurus Ikatan Arsitek Indonesia cabang NTT, koordinator wilayah di ND, Mengakeo dan Bejawa, Ngada. Saya sangat berterima kasih, banyak hal yang saya dapatkan sore hari ini. Yang pertama itu saya senang karena saya mendapat banyak keluarga sore hari ini. Banyak keluarga, banyak kita saling mendukung tadi seperti yang Pak dosen bilang tadi, ketemu dengan Ibu Reni, Ibu Iki, juga teman-teman yang lain. Yang kedua, saya mau komentar sedikit tentang rumah ini. Jadi rumah ini, yang rumah seperti ini itu saya punya impian, Pak dosen, ya saya punya impian. Dulu dari kecil kan saya tinggalnya kan di Perumnas toh, Pak dosen, jadi tinggalnya di Perumnas. Perumnas itu kan sempit, jadi sampai sekarang kami rumah di Perumnas itu dikontrakan orang sampai sekarang. Habis itu kami beli tanah di atas itu juga belum karena tanahnya itu dia memanjang toh, jadi buatnya seperti ruko begitu. Padahal impian saya tuh saya dan suami itu kepingin punya rumah yang ada ruang keluarganya, yang ada dapur sederhananya. Ini akan menjadi inspirasi saya
karena saya Katolik, saya tuh kepingin sekali punya rumah yang ada Gua Maria di belakang, seperti yang saya lihat di Facebook itu, yang Pak dosen punya hasil karya itu, ada yang di PLTD itu saya kalau lihat itu saya punya impian sekali itu tuh. Mudah-mudahan berkat doa teman-teman nanti bisa punya rumah juga yang seperti ini ya. Gitu. Yang berikutnya lagi saya mau kasih pendapat itu, saya paling suka lihat postingan Pak dosen di Facebook, jujur. Padahal tidak kenal sama sekali kan kita. Tidak kenal sama sekali. Itu yang saya salut itu kepedulian itu. Kepedulian. Kayak yang masalah banjir, masalah ini, masalah itu. Maksudnya sampai segitunya itu karena mencintai kita punya daerah toh, sangat mencintai. Saya sangat yakin, sangat tulus. Pak dosen itu sangat tulus. Kepingin mewujudkan impian itu, dan itu kan perlu dukungan kita ini, perlu dukungan kita semua. Makanya kalau Pak dosen bilang ini tentang gelang, tentang ini, saya tuh kepingin saya kepingin sedikit berpartisipasi apa yang saya punya begitu toh. Jadi saya juga mau bukan mengusulkan juga, seandainya mungkin nanti ada wadah apa begitu kan, katanya Pak dosen kan banyak toh. Saya bisa diundang, mungkin ada grup WA-nya atau apa, di salah satunya itu mungkin bisa dimasukkan. Saya kepingin juga kan, saya juga senang juga untuk berbagi, untuk ini saya senang juga seperti itu. Nah, jadi itu yang menurut saya, bahwa ketika kita mendesain rumah orang, rumah kita juga harus memberi contoh orang yang desain, dan juga rumah juga harus memberi contoh ketika tamu yang datang ke rumah. Ya seperti ini harapan saya. Makanya terima kasih juga Ibu sudah pas dengan tujuan yang saya maksudkan itu. Selain kita mengajar di dosen di teknik di arsitektur, juga ke mahasiswa, ke masyarakat luar itu kita mengajarkan ini seperti ini. Menandakan rumah ini kita nih, iya rumah ini kok begini gitu. Kadang ini sudah ponca. Terus yang berikutnya, saya ini orangnya peduli, Ibu. Waktu saya ambil S2 di Malang tuh saya sempat ngomong, saya pulang sekolah tinggi harus jadi orang di END. Mau orang itu sebagai model dosen, mau apa, tapi yang mencintai kampung halaman. Terus saya juga peduli. 2014 Ibu saya sudah buat komunitas namanya Relawan Bung Karno, sampai sekarang kalau Bung Karno saya kontak di balik itu. Nah, dari 2015 sampai sekarang. Ya. Di sebelah kalau Ibu lihat studi itu buku-buku yang kita bagi-bagi ke orang itu banyak. Di kampung ada, saya pernah ngomong di Ibu, karena waktu belum ada. Karena kemarin kan Iki datang saya kasih titip, karena dia juga ada taman baca, saya kasih. Saya bilang, sebenarnya ini tidak ada politik kita bagi-bagi saja. Jangan pikir kita bagi-bagi politik, karena saya berpikir politik ini nanti orang sosial, karena politik itu bahaya. Tidak berkah tidak ikhlas. Sosial aja. Nah, sosial aja gitu. Nanti, makanya Ibu kalau memang kedepannya mau bergabung, ya dengan sekarang kita sudah bergabung, kita keluarga Ibu. Apapun dia, kalau mau ikut, besok saya ke kampung adat membagi-bagi bisa. Kalau di agenda saya itu, saya tulis kegiatan ini nanti ada muaranya. Karena Ibu sudah omong tadi itu, bagus. Ini nanti saya buat profil pertama, profil di studio saya kemarin saya sudah buat video ini tentang kegiatan ini, biar orang tahu, jangan cuma saya sendiri. Soal informasi bagus ya, orang lain memberi informasi. Setelah itu, saya akan terjun. Yang pertama di pasar tradisional, yang kedua di drainase kota ND, yang ketiga di sekolah-sekolah pendidikan. Saya akan buat video dan akan saya cari solusinya seperti apa. Contohnya di drainase, saya sudah bergerak sekarang. Saya sudah kumpul semua nih, yang sumber resapan sudah ada di proyek toh. Itu belum kan ini muaranya nanti dari sini nanti. Alurnya dari sini nanti, muaranya nanti di sana. Habis itu pasar tradisional, saya akan meliput pasar tradisional. Kenapa orang tidak nyaman? Kenapa orang malas barang? Saya kan di bidang arsitektur, saya akan bersolusinya seperti apa. Saya akan pergi di sekolah-sekolah yang jelek. Bagaimana saya akan bantu sekolah itu. Jadi ada muaranya ini hari ini. Kita duduk di sini ada muaranya itu ceritanya. Dari Flores itu ada loh orang yang peduli. Dan ketika gerakan-gerakan, walaupun kita lihat itu menurut orang itu sensasi pasti, karena di balik sebuah aksi itu pasti ada miring ya, pro dan kontranya itu pasti ada komentar-komentar yang miring, ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, ada beberapa pertanyaan sih Pak dosen. Mungkin ada filosofi dari baju kami juga kan berwarna putih nih teman-teman. Nah, ada filosofi tersendiri kan dari pemilihan warna ini secara keseluruhan kan warna putih semua. Ini putih ini supaya kita ini tidak boleh berbuat salah. Oh, iya. Kalau saya, kalau orang gampang pakai putih kan kelihatan besar teksturnya. Iya. Saya senang putih itu bersih. Ini mencerminkan bahwa saya tuh ketika tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti kelihatan kotor nanti.
Blend tidak baik. Ini sebenarnya filosofi saya. Yang kedua, kalau putih perawatannya paling gampang. Oh iya. Kotor kita cat langsung bersih. Kayak kemarin rumah saya ini setiap bulan saya cat, pasti cat. Saya beli kaleng 65.000, saya cat. Saya tidak mau kelihatan kotor, pasti bersih. Mereka sangat menghargai segelas kopi ini. Jadi saya coffee from the true story. Jadi kopi yang disediakan tuh ada cerita. Ada cerita. Jadi menikmati kopi itu bukan hanya sekedar rasa, bukan hanya soal rasa, tetapi di dalam segelas kopi ini ada banyak sekali perjalanan, menghidupkan cerita, banyak orang. air mata, perjuangan. Itu yang saya tahu. Mama-mama di kampung tuh mereka hanya dengan petani kopi, tapi anaknya sampai sarjana, sampai jadi dokter. Itu luar biasa. Saya pernah tahun 2019 saya kirim 5 ton. 5 ton ke Polandia. Ke Polandia. Oh ya, Jadi kopi ini memang sudah banyak keluar, lebih banyak keluar sih. Jadi rumah kopi itu sebenarnya kepuasan batin saya ketika saya memilih keluar dari zona nyaman. Saya punya impian suatu saat saya punya rumah kecil di mana orang datang ngopi itu saya bangga bahwa ibu ngopi itu buatan saya itu. Jadi harapan saya dengan adanya kerjasama ini, usaha-usaha yang ada di masyarakat ini bisa tersalurkan. Ini kan di sekolah ibu. Di sekolah ibu ada, jadi bisa menjalankan kopi. Kita punya banyak kopi, tapi kenapa kita harus beli kopinya? Iya, di luar. Rasanya? Oke, ini paket murah meriah tapi rasanya sangat rekomendasi sekali. Ayamnya renyah, sambalnya sangat-sangat cocok, garamnya pas, manisnya pas, ada ketimunnya, ada kemanginya, ada terongnya juga. Nasinya pas kalau ukuran saya ini. Jadi yang mau pesan untuk makan siang mungkin pas kerja di kantor, silahkan pesan ayam geprek dapur Mangga 2. Enak, lembut, legit. Ini dari rumah kopi. Coklat dan kacangnya sangat-sangat terasa. Sangat cocok untuk menemani ngopi dan duduk bersama keluarga. Ayo mampir ke rumah kopi Flores. Mantap.